tiba-tiba ada suara, "Udah selesai belum?" Itu diiringin sama cekikikan terdengar seolah-olah Oke. Kita mulai. Hai Sab, selamat datang di channel Radijime. Thanks for clicking this video. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist horror dan paranormal experience, kan session dan episode pertama dari playlist horror Radijime. Di playlist horror ini, gue akan mencoba menceritakan beberapa kisah horor, termasuk beberapa kisah yang gue sendiri terlibat di dalamnya. Jadi untuk tidak berlama-lama, let's dive into the story. Kisah pertama yang bakalan gue ceritakan ke kalian ini terjadi sekitar tahun 90-an, dimana gue secara tidak langsung itu terlibat di dalam kisahnya. Ini adalah sebuah cerita yang diceritakan kembali oleh teman gue. Ada alasan kenapa gue memutuskan untuk menjadikan cerita ini sebagai salah satu cerita di episode pertama playlist horror di channel Radijime ini. Selain cerita ini sangat membekas di otak gue, karena ketika gue mendengar cerita ini pertama kali, cerita ini sukses menghantui gue untuk beberapa waktu yang lama. Cerita ini juga sangat layak untuk gue ceritakan lagi ke kalian, karena memang gue sendiri ketika mengingat cerita ini, mau gak mau merinding yang gue rasakan saat pertama kali gue mendengar cerita ini kembali gue rasain. Jadi ya, menurut gue ini worth it lah untuk diceritakan ke kalian. Kisah ini terjadi di tahun 90-an ketika gue baru lulus dari SD. Setelah gue lulus SD, orang tua gue memutuskan gue untuk masuk ke pesantren. Gue berasal dari sebuah daerah yang ada di Sumatera, dan lokasi pesantren tempat gue akan bersekolah itu tidak terlalu jauh dari tempat gue tinggal, dari rumah gue, itu sekitar 30 atau 45 menit. Pesantren ini berlokasi di sebuah kaki gunung. Jadi kalian bisa bayangkan kalau suasana di daerah itu tahun 90-an masih sangat sepi. Malam itu masih sangat gelap karena listrik itu belum merata. Tidak ada penerangan di pinggir jalan. Jadi kalaupun ada lampu-lampu yang bisa kalian lihat di pinggir jalan, itu cuma lampu-lampu rumah penduduk yang sudah dipasangin dan dialirin listrik. Dan satu hal lagi, saat itu, tahun saat itu dengan tahun saat ini, keadaan orang-orang yang tinggal di daerah asal gua itu jauh lebih baik. Mereka rata-rata sudah punya, ya mungkin mereka semua sudah punya handphone, mereka sudah melek teknologi. Dibandingkan dengan saat kisah ini terjadi, itu sangat jauh sekali. Televisi pun tidak semua orang punya, hanya beberapa orang yang bisa memiliki televisi saat itu. Ya begitulah kondisi secara singkat situasi pada saat itu. Seperti yang gue bilang, lokasi pesantren ini ada di sebuah kaki gunung. Suasananya masih sangat dusun karena masih sangat alami, sangat natural. Pemukiman penduduk di areal pesantren itu juga tidak terlalu ramai. Kiri dan kanan areal pesantren itu dikelilingi oleh sawah dan hutan bambu. Dan di sebelah barat dari areal pesantren ini itu ada sungai yang mengalir, yang mana nanti juga sungai ini bakalan terlibat dalam cerita. Oke. Sedikit layout dari pesantren ini. Gerbang itu berlokasi kira-kira 10 meter dari pinggir jalan raya, di mana angkot lalu lalang di sana, dan angkot itu juga sangat sepi ya. Itu cuma sampai jam 6 sore atau jam 7 sore. Nah, 10 meter itu langsung gerbang utama. Pas di gerbang utama itu ada bangunan, yang mana bangunan ini difungsikan sebagai rumah tinggal kepala pesantren, asrama guru, dan asrama putri. Di depan bangunan ini ada lapangan. Nah, di sebelah lapangan ke arah ke barat itu ada masjid. Ke arah selatannya ada bangunan ruang belajar siswa junior yang menyatu dengan kantin sekolah. Di belakang ruangan ini, di samping masjid itu ada toilet umum santriwati sama santriwan. Toilet ini kira-kira luas panjangnya 10 meter kali 5 meter dan dibagi dua. Jadi 5 meter ke arah masjid itu untuk perempuan, dan 5 meter ke arah kantin sekolah itu untuk laki-laki. Nah,
turun beberapa anak tangga dari bangunan ini utama ke arah selatan. Ada asrama guru juga, kalau nggak salah asrama guru, wakil kepala pesantren kalau nggak salah. Di depannya itu ada ruang belajar siswa senior dan ruang administrasi. Di samping ke arah timur dari bangunan ini itu ada pos ronda. Turun beberapa anak tangga ke arah selatan, ada 2 bangunan lagi. Bangunan kecil adalah ruang untuk kepala asrama. Jadi di pesantren ini perempuan dan laki-laki itu nanti bakalan dipilih satu atau 2 orang yang bertanggung jawab untuk menjadi kepala asrama atau ketua siswa. Jadi mereka diberi privilege untuk tinggal di bangunan terpisah sendiri. Nah, di sebelahnya ke arah barat itu ada bangunan asrama pria. Kalau gua nggak salah 4 bilik. Jadi luasnya kira-kira 20 kali 10. Jadi 20 itu dibagi 4. Nah, dijadikan bilik-bilik. Nah, bilik-biliknya ini bukan seperti asrama yang kalian bayangkan yang ada dipan-dipannya atau enggak, yang setiap orang itu punya dipan sendiri, either atau itu dipan bertingkat atau enggak. Jadi gini, di dalam biliknya ini itu setelah pintu masuk itu ditinggikan kira-kira 1 meter dari atas tanah. Itu dibuat balai-balai. Kalau kalian tahu, balai-balai itu kayak tempat dipan, tapi dipan panjang dari pintu masuk sampai ke belakang batas pintu dapur. Nah, di bangunan ini juga ada dapurnya. Dapurnya ini sekitar luasnya 20 kali 1 meter, diambil dari ruangan utama ini. Jadi kalau kalian keluar dari bilik ini, itu bakalan langsung ketemu dapur panjang dari ujung sampai ujung. Nah, di dapur ini juga bangunannya sampai setinggi leher mungkin ya saat itu, kalau gue nggak salah ingat, itu di papan ditutup rapat dengan papan. Nah, dari leher sampai ke atas, sampai ke atap itu dikasih terali yang dibikin dari kayu. Jadi kayak apa ya, kayu yang disusun-susun. Nah, tapi kalian bisa ngeliat ke belakang. Kalian bisa melihat dari dapur itu ke belakang. Dari dapur ini langsung kita bisa ngelihat persawahan warga dan hutan bambu. Hutan bambunya sangat lebat di sana. Nah, turun dari asrama pria ini adalah kita turun ke bawah sekitar 20-30 anak tangga, kita bakal nyampe ke sungai. Nah, seperti yang gue bilang, sebelah barat areal pesantren ini itu ada sungai yang cukup besar, tapi airnya tidak deras dan sungainya juga tidak terlalu dalam. Layaknya seperti sungai-sungai yang ada di pegunungan, sungai ini dipenuhi dengan batu-batu. Jadi batu-batu besar di dalam sungainya. Jadi air yang datang itu dipecah oleh batu-batu tersebut. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana bentuk sungai ini. Jadi bukan sungai yang besar, dalam, dan airnya tenang, airnya datar, enggak. Jadi airnya itu selalu mengalir melalui batu-batu yang ada di sungai itu. Nah, di sungai ini juga ada 3 buah batu besar, yang mana batu ini juga fungsinya sebagai penghancur air pertama. Jadi karena mungkin sudah dilalui air dengan waktu yang lama, batu ini membentuk jalur sendiri untuk air, dan jalur ini biasanya digunakan oleh para siswa untuk berseluncur. Di bawah batu besar ini ada kolam yang terbuat secara alami, karena air yang cukup keras selalu tertumbuh ke situ, makanya terbentuklah kayak kolam yang alami. Nah, fungsi dari sungai ini adalah kenapa gue bilang ya ini ada hubungannya dengan kisah adalah asrama perempuan ataupun asrama laki-laki di pesantren ini tidak dibekali dengan toilet. Jadi kalau kalian mau buang air besar, kalau MCK, mandi, cuci, kakus, siswa perempuan diberi privilege untuk bisa menggunakan toilet umum di samping masjid. Sedangkan siswa laki-laki itu atau santriwan,
mereka harus ke bawah ke sungai. Jadi mereka melakukan MCK itu semuanya di sungai. Mau mandi, mau nyuci, mau buang hajat, semuanya dilakukan di sungai tersebut. Jadi mau nggak mau, kalaupun kalian kebelet tengah malam, ya mau nggak mau harus ke sungai itu. Nah, itu sekedar gambaran dari kondisi pesantrennya. Mungkin kalaupun seandainya nanti gue ada yang lupa gue mention, nanti gue bakalan insert di tengah cerita. Oke, langsung masuk ke cerita. Nah gini, pesantren ini siswanya itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari luar kota, ada juga dari warga-warga sekitar, atau dari kampung tetangga. Nah, gue termasuk siswa yang berasal dari kampung tetangga. Jadi jarak rumah gue, tempat tinggal gue dengan pesantren ini tidak terlalu jauh. Salah satu kebijakan yang ada di pesantren ini adalah dari Senin sampai Sabtu, siswa itu harus tinggal di asrama. Sabtu sampai Minggu, akhir pekan itu siswa diperbolehkan untuk pulang dan diperbolehkan juga untuk tinggal di asrama. Nah, gua biasanya karena memang tempat tinggal gua tidak terlalu jauh, Sabtu itu sepulang sekolah gue langsung pulang ke rumah, dan biasanya balik itu Senin. Sebelum upacara bendera gue sudah ada di asrama. Beda hal dengan teman-teman gue yang berasal dari luar daerah. Mau gak mau mereka tidak bisa afford untuk pulang setiap minggunya. Mungkin juga biaya atau hal waktu itu bakalan habis di jalan untuk pulang, terus besoknya harus balik lagi ke pesantren. Jadi mereka itu memilih kadang-kadang pulang itu 1 kali dalam sebulan atau dalam 2 bulan. Nah, jadi saat itu gue tinggal di bilik nomor 2. Di bilik nomor 2 ini ada sekitar 13 atau 15 orang penghuni bilik nomor 2 ini. Termasuk gue salah satunya. Nah, di bilik ini gue mempunyai beberapa teman yang bisa dibilang dekat saat itu. Namanya Fajar dan Mas Doni. Mas Doni ini satu tingkat di atas gue. Gue dan Fajar itu satu angkatan. Fajar ini berasal dari luar kota. Jadi kalaupun akhir pekan biasanya dia menghabiskan waktu itu di asrama, atau kadang-kadang ikut dengan teman pulang ke rumah temennya tersebut. Nah, kita mulai serius nih, kita masuk ke cerita. Gue mulai mencoba untuk membangun suasananya, mengingat kembali ketika teman gue ini menceritakan kisah tersebut sehari setelah kejadian. Begini ceritanya. Saat itu akhir pekan, Fajar memutuskan untuk tinggal di asrama. Dia juga tidak mau ikut ke rumah teman-temannya. Kondisi asrama kalau akhir pekan itu bisa dibilang sangat sunyi. Tenaga pengajar atau guru, rata-rata mereka itu tidak ada yang menginap di asrama guru. Mereka itu adalah guru-guru yang datang pagi, pulang sore. Bisa dibayangkan ketika akhir pekan itu rata-rata kalau perbandingannya dari scale 10 itu 7:3. 7 pulang, 3 yang tinggal di asrama. Jadi kalian bisa membayangkan betapa sepinya asrama ketika akhir pekan. Balik lagi ke cerita, Fajar teman gua ini memutuskan untuk di asrama saat itu. Gua nggak ngerti juga kenapa. Jadi yang tinggal di asrama saat itu kira-kira ada 9 orang. Nah, di bilik gua itu ada Mas Doni sama Fajar, dan satu lagi ada Rio, siswa satu angkatan tapi dia beda bilik. Akhir pekan biasanya kalau anak-anak itu ketika akhir pekan mereka milih tidur bareng-bareng, ramean. Jadi kadang-kadang pindah ke bilik lain yang ada penghuninya gitu. Kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak asrama ketika akhir pekan dibebaskan. Tapi walaupun dibebaskan, siswa yang nginap di asrama itu harus balik sebelum jam 10 malam. Kalau enggak, gerbangnya dikunci. Kebiasaan anak-anak yang tinggal itu, termasuk teman gua, Fajar, Rio, dan Mas Doni ini adalah mereka menghabiskan waktu itu di warung di samping gerbang. Jadi di samping gerbang itu ada rumah warga yang difungsikan untuk menjadi warung. Nah, di warung ini juga disediakan televisi. Jadi siswa ini bisa nonton di sana. Saat itu yang gua dengar ceritanya adalah menjelang pulang itu Fajar makan, kalau kalian tahu makanan kampung ya, goreng pisang ketan. Jadi ada goreng pisang dimakan sama ketan. Nah, itulah yang dia makan di malam itu, di malam minggu itu.
Nah, setelah hampir jam 10 malam, mereka memutuskan untuk balik ke asrama. Karena memang kalau seandainya mereka melewati jam malam, pagar akan ditutup oleh penjaga asrama dan mereka gak bakalan bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, itu bakalan dikasih pelajaran sama penjaga asrama itu biasanya dibiarkan beberapa lama baru pagar dibuka. Satu lagi peraturan yang ada di pesantren ini adalah setelah jam 10 malam listrik itu nggak nyala, dan saklar untuk nyalain listrik dan matiin listrik itu ada di ruang ketua asrama. Jadi kalau seandainya kalian ditunjuk sebagai ketua asrama, tugas kalian adalah matiin dan nyalain listrik. Setiap bilik itu cuman dipasangin satu lampu TL, kalau kalian tahu lampu yang panjang kayak paralon itu warna putih, itu dipasangin satu di tengah-tengah untuk di setiap kamar. Dan di ujung asrama itu dipasang lampu neon 5 watt sebagai penerangan. Nah, kalau malam itu yang nyala cuma lampu neon itu aja sebagai penerangan untuk di luar. Pas mereka nyampe, lampu sudah dimatikan dan 3 orang ini belum memutuskan untuk tidur karena mereka masih membahas film yang mereka tonton saat itu. Nah, karena lampu sudah dimatikan, kalaupun kita pengen ada sumber cahaya, itu kita bisa menggunakan senter atau lampu minyak, lampu teplok kalau kalian tahu. Nah, itu memang disediakan oleh pihak pesantren. Jadi saat itu Mas Doni nyalain lampu teploknya, itu kira-kira sampai jam setengah 12 malam, sampai pada akhirnya ketua asrama menegur mereka karena bilik mereka masih ada nyala lampu. Jadi mereka ditegur dan disuruh tidur. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur sambil bercerita dan menunggu mata terlelap. Akhirnya mereka pun tertidur. Nggak lama setelah tidur, Fajar itu merasakan mules yang luar biasa di perutnya. Menurut dia ini mungkin karena pisang goreng ketan yang dia makan. Jadi perutnya itu mules banget dan merasa sangat pengen untuk buang air besar. Karena memang satu-satunya tempat untuk bisa buang air besar saat itu adalah turun ke bawah ke sungai. Menurut Fajar kondisi saat itu sangat gelap dan dingin karena memang sudah kira-kira sekitar jam 2-3. Jadi kalau jam-jam segitu di area pesantren itu sudah mulai berembun dan sangat dingin. Jadi kalau perumpamaannya nih, saking dinginnya kalau kalian naruh minyak makan atau minyak kelapa di malam hari, besok paginya itu minyak tersebut bakalan beku. Nah, begitulah kondisi di areal pesantren. Jadi memang sangat dingin. Nah, karena mules ini, Fajar akhirnya mencoba untuk membangunkan Mas Doni untuk nemenin dia ke bawah ke sungai. Karena memang situasi dan kondisi saat itu, gue pribadi ngakuin kalau gue gak bakalan berani untuk ke bawah sendiri. Karena memang gelap, dingin juga, dan pasti jalanan licin. Karena memang tangganya itu sendiri bukan tangga yang dibangun dari konkrit, bukan tangga yang dibikin dari coran, enggak. Jadi ini tanah yang dibentuk kayak anak tangga turun ke bawah. Dan jadi kondisinya seperti itu. Kadang kalau malam itu walaupun gak hujan, tanah itu lembab karena saking dinginnya. Fajar mencoba untuk membangunkan Mas Doni karena sedikit banyaknya takut juga ke bawah sendiri. Tapi Mas Doni gak bangun-bangun saat itu. Mas Doni gak bangun-bangun, terus juga karena memang gak tahan banget, akhirnya Fajar ngambil senter yang kita para siswa itu biasanya punya senter masing-masing, senter kecil. Kalau kalian tahu nanti gue insert bentuk senternya seperti apa, yang diisi baterai 2A. Jadi saat itu belum ada senter-senter LED ataupun senter yang seperti saat sekarang ini kalian cas ke listrik itu bisa digunakan. Enggak, saat itu adalah senter yang kalau kalian tahu baterai 2A itu senternya yang diisi 2 buah baterai, dan light bulbnya itu harus diganti. Kalau misalnya putus itu harus diganti. Nah, kayak gitulah senternya saat itu. Jadi kalian bisa bayangkan senter itu nggak terlalu terang juga, jadi tapi cukuplah untuk menerangi ruangan dalam keadaan gelap saat itu. Jadi Fajar turun ke bawah sendiri dengan dibekali senter. Penerangan yang ada di areal tersebut cuman ada lampu neon ya, yang kalian tahu yang lampu yang warna-warni itu yang kecil 5 watt dulu. Nah, itu cuman itu yang ada di ujung bangunan asrama.
Cuman itu menerangin sampai ke bawah. Jadi kita harus turun ke bawah kalau malam-malam itu pakai senter atau enggak pakai bawa lampu teplok. Biasanya tradisinya adalah kita itu selalu nemenin kalau ada teman mau ke bawah. Tapi saat itu karena memang Mas Doni nggak bangun-bangun dan hajat yang pengen dibuang oleh Fajar ini sudah nggak bisa ditahan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk ke bawah. Jadi di bawah itu, di sungai itu, seperti yang gue bilang tadi, nggak terlalu dalam. Di sungai ini banyak batu-batu dari besar kecil yang istilahnya yang bisa dijadikan pijakan. Jadi batunya itu berada di atas permukaan air. Jadi kalian bisa berdiri di atas batu, loncat. Kadang untuk menyeberangi sungai pun kita menggunakan batu itu sebagai batu loncatan, pijakan. Jadi nggak ada jembatan juga untuk kita nyebrang ke daerah sebelah. Nah, di salah satu bagian sungai ini ada batu yang istilahnya sangat perfect untuk dijadikan sebagai toilet. Jadi ada 2 batu yang tertanam berdekatan dan di tengah-tengahnya itu ada aliran air. Jadi kalian bisa membayangkan itu sebagai toilet yang terbuat secara alami. Jadi biasanya siswa itu buang hajatnya di sana. Nah, Fajar langsung ke sana dan kebiasaan kita sebagai siswa di saat itu kalau tidur itu cuma pakai sarung. Jadi memang Fajar turun ke bawah dengan pakai sarung langsung menuju ke spot tujuan tersebut. Nah, disinilah cerita itu mulai menarik bulu kuduk gua berdiri. Ketika Fajar mencapai bibir sungai, Fajar nyenter sekeliling. Dia mengarahkan pusenternya ke sekeliling untuk memastikan tidak ada binatang, karena memang saat itu binatang-binatang buas kayak babi, bahkan ada yang pernah ngelihat macan saat itu terlihat di areal-areal sana. Jadi dia memastikan tidak ada binatang ataupun sesuatu yang mungkin bisa mengancam keselamatannya dia. Akhirnya Fajar berhati-hati menuju tempat untuk buang hajat itu. Setelah mencapai tempat itu, dia mengangkat sarungnya dan kemudian jongkok di atas batu. Aduh, gue merinding nih. Nggak beberapa lama setelah Fajar jongkok, tiba-tiba dia ngerasain angin yang cukup kencang dan dingin itu ngelewatin badannya dari belakang menuju ke arah batu yang biasanya kita gunakan untuk pelosotan ketika mandi. Saat itu Fajar tidak mikirin apa-apa karena memang suasana itu sangat dingin, jadi ya memang itu adalah fenomena yang normal dalam kondisi dan situasi saat itu. Karena memang mulesnya Fajar ini bukan mules biasa, karena kalau kita pengen buang air besar, biasanya buang air besar normal itu kita pengen buang air besar, kita ke toilet, kita buang air besar, keluar, selesai. Tapi Fajar ini memang disertai dengan mules. Jadi untuk buang air besar ini butuh effort, karena memang ampas-ampas yang mau dikeluarkan itu memberikan perlawanan sebelum berhasil dikeluarkan. Fajar berusaha karena memang tuh tenaga yang besar untuk dia saat itu untuk menyelesaikan buang hajatnya. Belum lagi sepertiga mungkin dari 100% ampas yang pengen dibuang itu, belum sepertiga dari 100% tersebut berhasil dikeluarkan. Tiba-tiba ada suara itu bertanya ke Fajar, "Udah selesai belum?" Oh God. Gue menceritakan ini lagi pun gue merinding saat ini. Kalau kalian bisa ngeliat, ini semua bulu di badan gue itu merinding, berdiri karena nginget momen ketika Fajar ceritain itu ke gue pada saat itu. Tapi yang hebatnya Fajar ini, dia malah ngejawab, "Belum nih, masih lama, mules gue." Goblok gak? Karena mungkin gue gak ngerti apa yang ada di pikirannya, tapi menurut cerita Fajar adalah dia mengira itu suara itu Mas Doni yang nyusulin dia ke bawah. Karena tadi pas dibangunin gak bangun-bangun, dia sendiri, terus mungkin setelah dia ke bawah Mas Doni bangun dan nyusulin dia ke bawah. Dia mikir itu Mas Doni yang nanya kayak gitu. Dan hebat, dan lebih hebat atau bodoh gue gak ngerti ya, gak lama setelah itu Fajar nanya, "Lu mau berak juga?"
Terus suara itu menjawab enggak. Dan saat itu, momen itu, Fajar sadar. Apa yang bikin Fajar sadar? Suara itu suara perempuan. Seketika itu Fajar sadar gak mungkin itu Mas Doni, dan gak mungkin juga itu santriwati yang gak pulang. Karena apa? Gak mungkin Putri bakalan datang ke bawah tengah malam. Tujuannya apa? Buang air besar, gak mungkin. Karena memang Putri atau wanita, siswa perempuan itu tidak diizinkan ke areal asrama laki-laki. Tanpa berpikir lebih panjang, Fajar langsung berdiri dan langsung mengambil ancang-ancang menuju ke pinggiran sungai untuk naik ke atas. Dan kemudian terdengar lagi suara, sudah selesai. Refleks Fajar itu mengarahkan senter sekeliling, dan pas cahaya senter itu ke arah batu besar yang gue bilang sebagai tempat biasanya kita mandi dan pelosotan, ada sosok. Fajar nggak yakin itu duduk atau berdiri. Itu rambutnya itu panjang terurai sampai ke bawah batu dan menyentuh air. Saking panjangnya rambutnya itu. Fajar nggak yakin itu dia membelakang atau menghadap ke depan karena memang mukanya nggak kelihatan, cuman kelihatan rambutnya dan bajunya itu kayak baju terusan panjang. Jadi kalau kalian pakai baju yang terusan panjang gitu dan warna kekuningan. Yang lebih epicnya lagi adalah setelah suara menanyakan sudah selesai, itu diiringin sama cekikikan, yang mana cekikikannya itu terdengar seolah-olah dekat di sebelah telinganya Fajar. Fajar langsung istighfar dan langsung baca doa-doa yang dia ingat. Dan seketika kaki Fajar itu terasa berat, susah dilangkahkan dan susah diangkat. Yang bikin gue salut adalah saat itu Fajar tetap berusaha untuk tenang dan dia ngebaca doa apapun yang bisa dia baca saat itu. Yang mana pada saat itu suara cekikikan itu masih terdengar jelas. Fajar baca ayat-ayat, akhirnya dia membaca ayat kursi dan dia ngerasa kakinya bisa dilangkahkan. Dia langsung lari sekencang-kencangnya ke atas. Nyampe di depan asrama, dia buka pintu dobrak, menimbulkan bunyi yang luar biasa keras sehingga Doni dan Rio kebangun. Nah, ketika udah nyampe di atas dan Mas Doni dan Rio kebangun itu, kan sama-sama kaget nih semua. Apalagi saat nyampe di atas itu, Fajar gak berhenti-hentinya baca istighfar. Dan itu bikin nambah Mas Doni dan Rio itu bertanya-tanya, apa sih yang sudah terjadi? Rio ngambil senter dan lampu teplok, akhirnya dinyalakan lampu teplok. Mereka berdua makin kaget ngelihat wajah Fajar yang pucat banget. Setelah ngelihat wajah pucatnya Fajar, Mas Doni langsung nanya, "Lo kenapa Jar? Sini dulu, duduk dulu." Dia nyuruh Fajar langsung duduk di atas dipan. Dengan terengah-engah Fajar tetap baca ayat-ayat. Dia baca istighfar dan baca ayat-ayat kursi. Dia selalu ngebaca sambil, karena memang badannya itu gemeteran banget. Akhirnya Mas Doni mencoba menenangkan. Dia nyuruh Rio ngambil segelas air. Setelah minum air yang diambilkan Rio, akhirnya Fajar tenang. Fajar lalu mulai menceritakan apa yang terjadi di bawah. Dan Mas Doni ya istilahnya, karena memang sudah jauh lebih lama tinggal di asrama itu dibandingkan dengan kita semua, dia sudah paham. Karena memang banyak sekali siswa yang mengalami hal-hal mistis di areal pesantren ini. Terus Mas Doni nanya, "Lo kenapa sih tadi gak bangunin gue biar bisa ditemenin ke bawah?" Fajar ngejawab, "Gue udah bangunin lu Mas tadi, tapi lu gak bangun-bangun. Dan gue kebelet banget. Akhirnya gue memutuskan ke bawah sendiri karena gue udah gak bisa nahan. Mules banget perut gue." Terus Mas Doni ngomong, "Untung lu gak kenapa-napa, untung lu gak kepleset. Kalau kepleset lu jatuh, kepala lu bisa pecah kena batu sungai." Jadi karena memang di sungai itu banyak batu dan itu sangat berbahaya seperti yang gue bilang tadi. Akhirnya setelah Fajar tenang, setelah Mas Doni berhasil menenangkan Fajar, mereka mencoba untuk tidur lagi. Dan mereka berharap mereka bisa melewati malam ini dengan tenang. Nah, mungkin kalian menganggap itu udah selesai. Belum sama sekali. Gongnya itu di sini. Ketika Mas Doni mau matiin lampu teplok, suara cekikikan itu kembali terdengar. Kali ini bukan Fajar aja yang ngedengar. Mas Doni pun akhirnya gak jadi matiin lampu teplok itu karena dia juga ngedengar suaranya. Tiba-tiba Rio ngomong, "Mas, lu dengar suara ketawa gak?" Jadi ketiganya orang yang ada di bilik itu ngedengar suara cekikikan tersebut. Hal ini juga yang akhirnya memastikan Fajar kalau itu bukan halusinasi dia. Karena bukan cuma dia sendiri yang ngedengar suara cekikikan tadi.
Jadi apa yang dilihat oleh Fajar itu di sungai itu memang benar kejadian. Karena ini suara cekikikannya yang sama, cekikikan yang tidak terlalu lantang tapi lirih, dan seolah-olah suara itu benar-benar ada di samping telinga. Tapi pada saat itu karena memang Mas Doni ini ngerasa yang senior di sana, dia merasa jiwa pelindungnya itu keluar. Dia pengen melindungi nih adik-adik seniornya. Di saat itu Mas Doni mencoba untuk menenangkan mereka berdua. Udah nggak apa-apa, baca doa aja, baca ayat kursi, baca doa apa yang bisa kalian ingat, dan jangan terlalu dipikirkan. Tutup mata kalian, tutup telinga, pokoknya kalian jangan takut, karena kita punya Tuhan. Tuhan lebih kuat dari segala apapun bentuk gangguan dan godaan datang dari bangsa jin ataupun sejenisnya. Itu yang Mas Doni bilang ke Fajar dan Rio. Nah, akan tetapi karena walaupun mereka sudah ngebaca ayat-ayat yang mereka tahu, suara itu tetap ada. Malam itu seolah-olah kerasa sangat lambat banget. Nah, dingin dan gelapnya malam saat itu menambah semakin mencekamnya dan menakutkan malam yang mereka lewati saat itu. Akhirnya Mas Doni mengajak Fajar dan Rio untuk ke dapur untuk mengambil lampu teplok satu lagi. Jadi mereka coba untuk menyalakan sebanyak mungkin lampu yang bisa mereka temukan di tempat itu agar bisa menerangi kamar mereka. Nah, ketika mereka bertiga turun dari tempat tidur, Fajar masih megang senter, nyalain senternya, Mas Doni megang lampu teplok, dan Rio megang bagian belakang bajunya Mas Doni. Jadi mereka bertiga menuju ke dapur untuk nyari lampu teplok lain yang bisa untuk dinyalakan. Tapi ketika mereka membuka pintu dapur, suara cekikikan itu makin terdengar kuat dan jelas. Akan tetapi mereka berusaha untuk mengalahkan ketakutan tersebut dengan tetap berjalan menuju ke dapur bersama. Ketika Fajar mengarahkan senter ke sudut-sudut dapur, cahaya senter Fajar itu tertuju ke suatu sosok yang berada di luar dapur, di rumpun bambu yang ada di belakang asrama. Fajar, Mas Doni, dan Rio ngelihat sosok yang sama yang Fajar lihat di bawah. Jadi lampu senter itu langsung mengarah ke dia di luar. Karena seperti yang gue bilang tadi, dari dapur itu kita bisa langsung ngelihat keluar. Karena memang tidak ada pembatas kecuali cuma terali-terali yang dibikin dari kayu. Sosok itu perlahan-lahan tapi pasti itu mendekat ke arah dapur. Kayak ngelayang tapi pelan banget. Dari asrama, bagian belakang asrama itu ada sungai yang dibatasi oleh jurang yang tingginya sekitar 10 atau 15 meter. Nah, itu makhluk melayang. Makhluk itu melayang hampir sampai menuju ke arah dapur, ke arah pintu dapur tempat mereka ngelihat. Makhluk itu perlahan-lahan melayang mendekat ke arah mereka. Perlahan tapi pasti makhluk itu mendekat menuju ke arah dapur. Fajar dan Mas Doni bilang saat itu kaki mereka nggak bisa digerakkan, tenggorokan mereka nggak bisa mengeluarkan suara. Mereka mencoba untuk berteriak, akan tetapi suara mereka seolah-olah tertahan di tenggorokan mereka. Dengan sisa-sisa keberanian yang mereka punya saat itu, mereka mencoba untuk membaca ayat-ayat kursi, membaca doa-doa yang mereka ingat saat itu, sambil menutup mata. Tapi walau sekuat apapun mereka mau mencoba untuk menutup mata, mata itu seolah-olah nggak bisa ketutup. Kepala mereka nggak bisa diarahkan untuk melihat arah lain. Jadi kepala itu seolah-olah dipaksa untuk melihat ke arah makhluk tersebut. Semakin lama makhluk itu semakin mendekat ke arah dapur. Mungkin sekitar 2 atau 3 meter lagi makhluk tersebut capai dapur. Tiba-tiba lampu asrama menyala dan makhluk itu hilang. Jadi saat itu, selang beberapa detik setelah lampu menyala, ketua asrama masuk ke dalam kamar dan langsung menuju dapur. Kita sebut aja nama ketua asrama ini Mas Danu ya. Ketika Mas Danu nyampe di dapur, Mas Danu ngelihat 3 orang ini, Mas Doni, Fajar, dan Rio itu udah terduduk di lantai dengan wajah yang sangat pucat. Akhirnya Mas Danu langsung nyuruh mereka masuk ke dalam bilik dan menenangkan mereka, ngasih mereka minum. Dan Mas Danu ngambil segelas air, terus dia naruh air itu di depan mulutnya. Dia membaca ayat-ayat di air tersebut, terus kemudian di air itu dipecikan ke mereka bertiga. Nggak lama setelah itu, mereka bertiga ngerasa badan mereka ringan lagi. Menurut Fajar, ketika lampu dinyalakan, kakinya yang terasa berat itu narik seluruh beban tubuhnya itu ke bawah. Jadi tubuhnya terasa sangat berat, dia nggak bisa mengangkat tubuhnya, bahkan ngangkat tangan pun udah nggak bisa. Jadi tangannya yang tadi megang senter
dari awal posisinya kayak gitu sampai lampu nyala, tangannya masih kayak gitu. Lampu dinyalakan itu lututnya terasa sangat lemah dan akhirnya dia terjatuh ke bawah dan nggak sanggup untuk berdiri lagi. Jadi makanya ketika Mas Danu datang, Mas Danu bantuin mereka untuk masuk ke kamar. Setelah dipercikan air yang udah dibacain doa-doa sama Mas Danu ini, akhirnya badan mereka terasa lebih ringan. Nah, long story short, Mas Danu nanyain apa yang sebenarnya udah terjadi, dan mereka menceritakan ke Mas Danu apa yang sudah mereka alami, seolah-olah mengamini Mas Danu memahami dan mempercayai apa yang sudah terjadi, apa yang sudah 3 orang ini alami. Dan karena memang saat itu sudah hampir jam 4 subuh, akhirnya Mas Danu ini ngajak 3 orang ini dan membangunkan yang lain juga untuk sholat tahajud di masjid. Jadi memang kebiasaan siswa itu adalah membiasakan untuk sholat malam atau sholat tahajud. Nah, jadi mereka mengajak mereka bertiga untuk sholat tahajud tanpa berpikir panjang, mungkin karena masih shock juga dan takut mungkin diganggu lagi. Mereka bertiga memutuskan untuk ikut sama Mas Danu untuk sholat tahajud. Dan mereka menghabiskan waktu sampai pagi itu di masjid. Nah, itulah tadi cerita horor di pesantren episode pertama. Nah, mungkin cerita horor di pesantren ini bakalan gue bikin 2 part. Karena memang seperti kalian tahu untuk part 1 aja sudah memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk video selanjutnya gue bakalan upload part 2 dari cerita horor di pesantren ini. Pada part pertama gue menceritakan kisah teman gue menceritakan pengalaman teman gue Fajar. Nah, untuk di part kedua gue bakalan ceritain ke kalian kisah pengalaman mistis yang gue alami sendiri. Kisah ini adalah kisah yang pada akhirnya ngebuka mata gue, ngebuka sudut pandang lain, membuka sudut pandang lain tentang mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Gue bakalan berusaha secepatnya untuk bisa upload part kedua pengalaman horor di pesantren. Nah, jika kalian menyukai konten yang diberikan oleh channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, share. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang tahu kalau channel ini upload video baru. Dan silakan komen juga di bawah untuk ide-ide ataupun konten-konten lain yang harus gua upload. Dan bantu juga channel ini untuk bisa berkembang bersama kalian dan tetap memberikan informasi yang positif, bisa memberikan hiburan juga, dan bisa memberikan impact yang baik buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu bahagia, positif, dan sebarkan kebaikan setiap hari. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.